Rasa dendam lihat henti, kita buktikan siapa aku. Seperti mencair bebanku tuh mengakuinya, cinta kita pernah buta, tapi lihat yang terakhir. Anda masih mendengarkan Lintas Kutaraja Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia. Kembali bersama saya Elisa Mawarni Rahman untuk kesempatan pagi pendengar. Dan kita masuk dalam dialog Lintas Kutaraja Pagi, dan ini terkait dengan evaluasi pelaksanaan Kanun Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Dan perjalanan Kanun Lembaga Keuangan Syariah sudah beberapa tahun ini ya, kita bisa melihat dengan perubahan-perubahan perbankan sendiri yang harus masuk ke dalam sistem lembaga keuangan syariah. Nah, kita evaluasi kembali seperti apa pelaksanaan sudah dilakukan. Dan untuk itu pendengar, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kami bersama Tengku Faisal Ali selaku Ketua MPU Aceh. Assalamualaikum Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid MEC selaku Ketua Dewan Syariah Aceh atau DSA. Assalamualaikum Pak Sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, pendengar, dalam perbincangan kita evaluasi pelaksanaan Kanun Lembaga Keuangan Syariah atau LKS, kita juga akan mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi melalui pesawat telepon 0651443336 terkait dengan evaluasi pelaksanaan Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Dan dialog Lintas Kutaraja ini juga Anda bisa memantau di channel YouTube kami RRI Banda Aceh melalui virtual Zoom RRI dan juga di FM 97,7 MHz dan juga audio streaming rri.co.id. Baik, kita langsung saja dengan Tengku Faisal Ali selaku Ketua MPU Aceh, dan mungkin Pak Faisal bisa menjelaskan bagaimana jalannya lembaga keuangan syariah di Aceh saat ini, khususnya di perbankan, Pak, karena dengan terbentuknya Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Kita evaluasi kembali ya Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa RRI dimanapun berada, Ketua DSA Prof. Sabri Majid, kita kalau berbicara tentang Kanun LKS, mulai daripada kanun itu disahkan dan sampai dengan kemarin tanggal 4 itu berlaku secara efektif, maka perjalanan itu baik di sektor perbankan, lembaga keuangan lainnya, koperasi ini terus kita lihat bahwa kemajuan di setiap lembaga-lembaga tersebut untuk menuju kepada sistem syariah yang secara kafah. Jadi kalau hari ini tanggal 7 kita baru 3 hari dengan hari ini, yaitu efektif berlakunya Kanun LKS itu sendiri. Jadi sebelum Kanun itu berlaku efektif 4 Januari 2022 kemarin, antusias setiap lembaga keuangan, baik perbankan, koperasi, dan yang lain-lain itu untuk berpindah kepada syariah ataupun untuk menyempurnakan kesyariahannya, ini sudah cukup bagus dan cukup berkembang dengan baik, dan kesadaran masyarakat untuk itu terus meningkat, dan ini perlu kita syukuri. Dan pada satu saat nanti kita harapkan bahwa selain daripada Aceh ini terbebas daripada unsur-unsur riba yang salah satu yang cukup dilarang di dalam agama kita, tetapi juga mencerminkan bahwa keuangan yang ada di Aceh ini adalah keuangan
yang memunculkan rasa keadilan yang kita sebutkan adalah sistem keuangan yang menjadi rahmat bagi seluruh lapisan masyarakat dan makhluk Allah yang ada di Aceh ini sendiri. Dan kita berharap menjadi role model pemberlakuan kanun LKS secara kafah di Aceh ini bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Nah, ini yang harus menjadi, dan itu bahagian daripada dakwah yang paling besar, bahagian daripada pengamalan nilai-nilai syariat kita yang cukup signifikan, cukup menentukan dalam rangka kita menuju kepada ibadah yang makbul, perilaku yang baik. Kan semuanya itu berawal daripada apa yang kita konsumsi, berawal dari apa yang kita pakai. Kalau kita menggunakan itu dengan secara yang halal sesuai dengan tuntutan syar'i, maka arah pemikiran kita, arah tindakan kita insya Allah akan lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan ke depan adalah ini buah daripada hasil kita kerja keras selama ini untuk menghilangkan unsur-unsur riba di dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah, baru kanun ini baru efektif berjalan 3 hari, tetapi setahun sebelum berjalan, ternyata antusias lembaga keuangan, perbankan dan lain-lainnya untuk meninggalkan sistem yang ribawi kepada sistem yang syar'i itu disahutin dengan yang baik, dilakukan dengan yang penuh semangat, dilakukan dengan dengan kesadaran semua pihak, bukan karena ada unsur-unsur paksaan. Dan ini perlu kita respon, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang Allah kepada kita masyarakat Aceh, yang dimana salah satunya Allah menyayangi kita agar tidak terus kita hidup bergelimang di dalam yaitu sistem ribawi yang tidak Allah ridhakan. Jadi ini perlu kita syukurin bersama. Ini dalam pandangan MPU Aceh bahwa sistem pemberlakuan kanun LKS ini cukup maju dan terus kita melangkah dengan yang baik sesuai dengan harapan daripada masyarakat kita, dan juga adalah kita menyahutin daripada seruan Allah agar kita tidak lagi bergelimang dengan riba. Jadi ini perlu kita syukurin dan kita berterima kasih. MPU berterima kasih kepada seluruhnya, kepada OJK, BI, lembaga-lembaga perbankan, koperasi, lembaga keuangan lainnya yang sudah sukarela berpindah daripada sistem-sistem yang dilarang oleh Allah kepada sistem-sistem yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan kami dari Majelis Permusyawaratan Ulama dalam rangka melihat perkembangan yaitu pelaksanaan kanun LKS itu sendiri. Iya. Tapi masalah apa sejauh ini memang lembaga keuangan syariah di Aceh ya, dalam hal ini perbankan, apakah ini sudah melakukan ketentuan-ketentuan sesuai dengan LKS sendiri ini? Pandangan Pak Pesno? Ya, kalau kita melihat ada perbankan itu yang memang rahimnya syariah dari awal. Seperti misalnya Bank Muamalat, itu dia syariahnya dari awal. Tapi ada perbankan-perbankan, lembaga-lembaga keuangan yang syariahnya kemudian. Seperti misalnya Bank Aceh kita. Itu pada awalnya dia konvensional, tapi akhirnya dia berpindah untuk menjadi sebuah lembaga keuangan syariah. Dan juga perbankan-perbankan yang lain. Berpindah daripada sistem yang konven kepada sistem syariah tentunya butuh waktu, butuh kesabaran masyarakat, karena perbankan ini bukan hanya sisi kesiapan materi keuangan saja, juga butuh sistemnya dan teknologinya. Jadi untuk berpindah daripada teknologi yang sistem konven kepada teknologi yang sistemnya syariah bukan yang mudah. Jadi butuh waktu, tetapi kita melihat semua teman-teman di lembaga perbankan dan keuangan itu cukup antusias, sudah bekerja maksimal
agar mewujudkan yang kita sebutkan tadi lembaga keuangan syariah yang secara kafah yang ada di Aceh. Jadi itu sudah cukup bagus sekali. Terus perlu kita tingkatkan, perlu kita upayakan yang tadi kita sebutkan, ingin pada satu saat nanti kita mendapatkan bahwa lembaga keuangan syariah di Aceh mampu yaitu menjabarkan rahmatan lil alamin di dalam kehidupan kita. Iya, oke, baik, kita ke Pak Sabri. Pak Sabri, pelaksanaan kanun lembaga syariah di Aceh mungkin seperti apa Pak yang sudah dijalankan saat ini? Mungkin bisa dijelaskan sehingga ini ada ketentuan-ketentuan yang memang harus dilakukan begitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Provinsi Aceh, Tunku Faisal Ali. Ibu host ya yang kami muliakan. Tadi sudah secara panjang lebar Tunku Faisal ini menjelaskan perjalanan proses konversi ya lembaga-lembaga keuangan konvensional untuk menyesuaikan dirinya dengan kanun. Karena kalau kita baca dalam pasal 65 dari kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, itu disebutkan sejak kanun lembaga keuangan syariah diundangkan, ini tepatnya pada 4 Januari 2019, maka lembaga-lembaga keuangan di Provinsi Aceh ini harus menyesuaikan dirinya dengan kanun. Maka pas tanggal 4 Januari 2023 ya, beberapa hari yang lalu, kanun lembaga keuangan syariah ini berlaku sepenuhnya. Kalau kita lihat lembaga perbankan, kalau di Aceh ada bank umum ya seperti Bank Aceh Syariah, BSI, ya BCA Syariah dan lain-lain. Kalau mereka adalah bank-bank umum ya, termasuk dalam bank umum syariah, ini semuanya alhamdulillah semuanya sudah berubah operasionalnya ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian juga ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Nah ini ada beberapa ya yang sedang menyelesaikan proses konversi sepenuhnya, dan mereka sudah meminta ya pemerintah untuk memberi pertimbangan perpanjangan waktu, dan ini sedang dikaji ya oleh pemerintah. Kemudian lembaga-lembaga keuangan lainnya, kita alhamdulillah ini ya, saya pikir ini sebuah rahmat yang sangat besar ya, apresiasi yang paling tinggi kepada Majelis Permusyawaratan Ulama yang ide pelaksanaan kanun ini berasal ya dari rekomendasi ya MPU. Kita melihat ya BPJS misalnya, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu sudah meluncing layanan unit syariah yang pertama di Indonesia, itu ada di Aceh. Tanggal 3 ya tepatnya itu BPJS Kesehatan, beberapa bulan sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang akan segera menuntaskan proses konversinya adalah PT Jasa Raharja. Kemudian yang kita lihat lembaga-lembaga keuangan mikro ya seperti koperasi memang sedang berbenah, karena kita pahami koperasi itu jumlahnya ribuan ya, hampir sekitar 6 ribuan, dan sekitar 200 lebih ya itu sudah melakukan konversi ke syariah. Nah memang menjadi tantangan terbesar adalah lembaga keuangan informal, karena itu lembaga-lembaga yang beroperasi di Aceh tanpa surat izin ya, seperti katakanlah praktek-praktek rentenir ya,
dan juga praktek-praktek transaksi yang berlaku dalam masyarakat kita yang secara turun-temurun, dan ini ya agak susah memang untuk dipantau ya, apalagi kan seperti rentenir itu sendiri. Nah, mungkin saya mengatakan ya secara keseluruhan ya ini sudah melebihi, artinya kalau secara volume ya, atau secara mungkin kalau kita lihat aset lembaga keuangan konvensional yang sudah konversi ke syariah itu sudah melebihi angka 75%. Dan kita pahami ketika sebuah lembaga keuangan konvensional itu berubah ya, dirinya menjadi lembaga keuangan syariah, maka sudah pasti mereka harus mematuhi ketentuan-ketentuan syariah, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menggunakan akad-akad syariah, di mana ya di setiap lembaga keuangan itu ada dewan pengawasnya. Ya, ada dewan pengawasnya. Dewan pengawas inilah yang mengawasi operasional lembaga keuangan syariah ini ya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ini khususnya yang mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Juga pada level kabupaten kota ini akan segera dibentuk Dewan Syariah Kabupaten Kota. Ada berapa kabupaten kota? Ini kalau saya melihat anginnya berhembus begitu kencang dari arah timur. Langsa sudah siap-siap merekrut, Aceh Taming juga demikian, kemudian Kota Madia mungkin akan menyusul, dan beberapa kabupaten lainnya sedang mempersiapkan karena pimpinan daerah Provinsi Aceh dalam hal ini gubernur sudah menginstruksikan ya pemerintah kabupaten kota menyelesaikan pembentukan Dewan Syariah Kabupaten Kota ya, di mana tugasnya ini diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Kota ya beserta Dinas Syariah Islam dan Dinas Koperasi. Ini insya Allah tahun depan ini semuanya sudah terbentuk ya di Kabupaten Kota. Saya pikir satu poin penting, mungkin ini bagian dari kebanggaan ya menjadi masyarakat Aceh ya, karena kalau kita lihat banyak orang-orang ya, ini khususnya ulama-ulama ya mampu ya mensyahadatkan, memasukkan orang non-muslim menjadi Islam secara individu, secara perorangan. Tapi belum pernah ada orang atau daerah-daerah tertentu yang mampu mengislamkan lembaga keuangan. Ya, tapi masyarakat Aceh, pemerintah Aceh ya mampu ya mengislamisasikan lembaga-lembaga keuangan syariah. Maka sangat tepat tadi seperti Lim Faisal sebutkan, Aceh sebenarnya sudah menjadi model ya pelaksanaan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Karena kita lihat BPJS seluruh Indonesia belum pernah memiliki layanan unit syariah. Mereka hari ini kita lihat sudah hadir ya di ujung paling barat Indonesia. Maka Aceh di mana ya tempat pertama itu Islam masuk ke Nusantara, maka juga kita lihat lembaga-lembaga keuangan syariah ya itu mungkin dengan bahasa yang mudah adalah mereka masuk Islam pertama di Indonesia. Nah, kira-kira demikian. Iya, kita bisa melihat memang perubahan-perubahan seperti itu mudah-mudahan menjadi pilot project bagi daerah-daerah lain seperti itu ya. Pak Sabri tadi menyampaikan bahwa ada lembaga-lembaga keuangan syariah, mungkin kalau perbankan, koperasi mungkin akan berbenah ya untuk bisa mengikuti sesuai sistem dengan LKS sendiri. Nah tadi saya tertarik dengan masalah rentenir ya, walaupun memang Aceh sudah diterapkan berbagai di sistem keuangan itu sistem syariah seperti itu. Tapi untuk pembenahan rentenir ini yang menjadi persoalan nih Pak, bahwa kita bagaimana di Aceh ini kan sistem syariah ya, kalau bisa yang sistem rentenir tersebut tidak beredar lagi di sini Pak. Nah ini upaya apa dilakukan ini? Oke, baik ya.
Nah, di kanun LKS ya, karena mengatur 3 lembaga keuangan. Pertama, lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan juga lembaga keuangan informal. Maka lembaga keuangan informal itu termasuk ya seperti praktek-praktek rentenir. Iya. Nah, apa yang dilakukan ya, karena juga kanun ya LKS itu menyebutkan bahwa ya ketentuan terkait dengan lembaga informal ya, termasuk juga ada pegadaian informal ya, dan juga praktek-praktek keuangan informal lainnya ini diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. Dan Dewan Syariat Islam ya di bawah Dinas Syariat Islam ya ini sedang difinalisasi ya pergub terkait tentang praktek-praktek rentenir dan juga pegadaian ya, praktek-praktek keuangan informal termasuk juga pegadaian informal. Nah, juga NPU ya ini sudah melakukan kajian-kajian dan bahkan baru-baru ini ya melakukan musyawarah ya tentang itu. Ini Len Faisal sangat memahami karena memang rencana ya mungkin akan segera dikeluarkan fatwa tentang rentenir, dan juga yang sangat penting seperti katakanlah Kota Banda Aceh dan juga kabupaten-kabupaten kota lainnya, mereka juga ingin melahirkan kanun tentang rentenir ya, secara spesifik tentang rentenir. Nah, walaupun ya sudah diatur dalam kanun LKS, tapi mungkin pengaturannya tidak begitu spesifik. Nah, maka yang pertama adalah harus munculnya regulasi ya tentang rentenir itu sendiri. Nah, yang kedua adalah penguatan dari regulasi itu sendiri. Artinya pengawasan dilakukan, ya, sosialisasi, pengawasan, dan juga siapa yang melanggar sudah tentu harus diberikan penalti ya, atau hukuman-hukuman. Maka dalam pergub ya tentang lembaga informal ya juga termasuk praktek kanun, memang itu diatur ya kira-kira apa yang menjadi hukuman-hukuman yang diberikan ya kepada para rentenir itu sendiri ya. Nah, maka memang ini diserahkan kepada lembaga-lembaga ya adat di kampung ya, karena kita pahami karena rentenir ini kan mereka beroperasi 24 jam ya tanpa batas ya, mungkin di pelosok ya atau daerah-daerah yang tidak terjangkau. Jadi pengawasannya adalah pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan dari masyarakat itu sendiri. Maka kita sangat mengharapkan masing-masing kampung itu ya melarang ya praktek-praktek, memonitor ya, karena juga mungkin bisa memfungsikan mungkin seperti katakanlah pagi kampung. Ya, nah artinya kalau ada praktek-praktek itu maka masyarakat sendiri ya mungkin dapat dapat mencegahnya, dan juga kalau memang ya merugikan banyak pihak ya maka ini bisa jadi ya ini harus memang dibawa ke ranah hukum. Nah, maka dalam hal ini saya pikir kunci utama adalah pemahaman masyarakat tentang bahaya riba, ya, tentang dahsyatnya ya dampak dari rentenir itu sendiri. Karena rentenir itu bukan hanya ya memberi orang-orang yang mengambil pinjaman dengan rentenir ini, kalau kita lihat bukan hanya memberi dampak jelek ya terhadap individu, terhadap keluarganya, karena kita lihat ada kasus-kasus orang bunuh diri, ada kasus-kasus ya perceraian dalam keluarga karena gara-gara mengambil pinjaman dengan rentenir, ya bisa jadi istri mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan suami. Nah, tiba-tiba kan datang mereka yang menagih hutang dan sebagainya. Dan juga secara makro juga ini akan memberi dampak yang sangat buruk ya bagi
kehidupan masyarakat. Nah, kira-kira demikian ya. Iya, baik. Mungkin kalau Faisal ya terkait dengan hal tersebut fatwanya seperti apa mungkin bisa disampaikan sehingga masyarakat ini tidak terjerat dengan hal seperti itu ya. Terkait dengan yaitu penghapusan bank petujuh ataupun rentenir, itu MPU sudah mengeluarkan fatwa hukum tentang rentenir itu sendiri. Ya, sekarang ini yang perlu kita pikirkan yaitu oleh kita semuanya, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, bagaimana pada satu sisi yaitu kita memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan modal, dan pada satu sisi yang lain ada upaya-upaya yaitu pencegahan daripada orang-orang yang melakukan praktek-praktek rentenir itu. Jadi ada dua sisi yang harus kita jalankan bersama-sama. Jadi kalau hanya sisi yang kita lihat hanya sanksi-sanksi kepada pelaku ini tanpa memberikan alternatif kepada masyarakat kita yang memang membutuhkan modal, jadi ini tidak begitu efektif. Jadi ada 3 yang perlu kita lakukan bersama kesadaran terhadap bahayanya. Terhadap bahaya itu bukan hanya dalam konteks agama, tapi dalam konteks dunia juga cukup bermasalah karena pembayaran yang tidak terjangkau dalam sistem ekonomi, tidak masuk dalam rumus-rumus ekonomi. 1 juta bayar, 1 juta ambil, 2 bulan, 1 bulan itu harus store 200.000, itu macam. Jadi tidak masuk dalam rumus ekonomi sistem rentenir ini. Jadi kesadaran masyarakat terus perlu kita upayakan, memberikan alternatif modal bagi masyarakat juga kita upayakan, pencegahan secara penegakan hukum, baik hukum yang akan dilahirkan kanun tentang rentenir ini ataupun hukum-hukum sanksi adat masyarakat. Jadi ketiga-tiga ini insya Allah akan bisa kita basmi, akan bisa kita pagar masyarakat kita daripada hal-hal yang terkait dengan rentenir tadi. Karena masyarakat kita paham bahwa bahayanya rentenir dan ketidaksanggupan mereka itu tahu. Tapi karena ada desakan tadi modal untuk berusaha, sangat kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh teman-teman yang melakukan praktek 47 ini, rentenir ini, itu yang bisa dilakukan. Tapi insya Allah melalui kanun LKS ini, walaupun disampaikan oleh Prof tadi bahwa tidak spesifik mengatur tentang ini, tetapi ini jalan awal, yaitu celah yang bisa kita gunakan insya Allah untuk bisa menekan praktek-praktek rentenir yang ada di pelosok-pelosok masyarakat itu sendiri. Jadi lembaga keuangan syariah dengan sebab syariah itu salah satu yang kami sebutkan tadi mampu menjabarkan rahmatan. Termasuk rahmatan itulah tadi memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat-masyarakat kita yang membutuhkan yaitu modal 1 juta, 2 juta. Dan ini harus kita lakukan di tempat-tempat yang dimana selama ini berkembang yaitu rentenir itu. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga kesadaran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat kita, para orang-orang yang ghani, orang-orang yang kaya, yang membuat lembaga-lembaga keuangan yang memberikan peminjaman-peminjaman kepada masyarakat kita yang tidak ada praktek rentenir itu sendiri. Jadi hal-hal ini kita lakukan secara bersama-sama, keterpaduan dengan semua unsur, insya Allah saya rasa masyarakat kita tidak akan pernah lagi mau berurusan yang dengan namanya rentenir. Di sekarang ini belum ada keterpaduan dalam rangka mendampingi masyarakat kita agar mereka itu terbebas daripada rentenir. Jadi akibat tidak ada keterpaduan kita, kadang-kadang berlaku sanksi adat di kampung, tapi tidak ada solusi tentang pemberdayaan ekonomi, tentang pemberian modal. Jadi gerakan-gerakan ini harus kita lakukan bersama-sama. Insya Allah pintu awal
pemberlakuan kanun LKS ini secara menyeluruh oleh lembaga-lembaga yang besar itu juga akan menjadi modal bagi kita dalam rangka membasmi yang kita sebutkan dengan rentenir itu yang tumbuh cukup signifikan di tengah-tengah masyarakat kita, karena yang melakukan praktek rentenir ini, na'udzubillah, bukan orang-orang yang seagama dengan kita, yang ada sistem riba, tapi dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal sistem riba di dalam kehidupan agama-agama mereka. Jadi ini yang harus kita pikirkan bersama-sama menurut kami. Tapi landasan hukum fatwa sudah kita keluarkan, khusus yang spesifik tentang rentenir ini. Iya. Baik, Faisal, apakah dalam hukum syariah mengatur batasan margin atau bunga pinjaman, Pak? Itu seperti apa? Tentang keuntungan itu di dalam agama kita yang penting kan antaradhin, ridha meridai. Selama tidak ada unsur keterpaksaan dan dipaksa, itu tidak ada masalah. Kan? Jadi tentang keuntungan yang penting ridha dan tidak ridha dengan secara terpaksa. Jadi kalau ridha dengan secara terpaksa itu bukan ridha namanya. Jadi itu tidak boleh. Jadi keridhaan itu tidak ada unsur pemaksaan. Jadi boleh kita mengambil keuntungan walaupun yang kita ambil keuntungan itu kadang-kadang sudah di luar batas, tapi tetap hal itu sesuai dengan konteks dan zaman dan sebagainya. Misalnya contoh kita sebutkan, kalau air mineral itu di tempat kita 3.000, tapi kalau di dalam pesawat itu 15.000. Di tempat kita 3.000, di dalam pesawat itu 15.000 misalnya. Nah, itu kan sudah luar biasa. Tapi karena tempat tadi, kondisi tadi yang membuat bahwa air mineral itu tinggi harganya. Jadi ini hal-hal yang seperti ini dibenarkan oleh agama. Tapi yang penting tadi jangan ada unsur keterpaksaan di dalam hal mengambil keuntungan itu sendiri. Itu seperti itu ya. Nah ini kita ke Pak Sabri lagi. Pak Sabri, mungkin kalau kita lihat apakah perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, Pak, hanya ada di akad saja atau memang karena diketahui untuk bunga atau margin ini pinjaman tetap dengan nilai yang sama sebelum mereka beralih ke syariah, Pak? Ini seperti apa nih Pak Sabri? Oke, baik. Nah, sudah pasti dia yang berbeda itu bukan beda di nama, ya, bukan beda di nama akad, bukan beda di nama kontrak, karena ketika namanya berbeda, memang prakteknya itu berbeda. Dalam transaksi ya di perbankan syariah itu tidak ada namanya riba, ya, tidak adanya namanya riba. Yang ada adalah apakah dia akad-akad berbasis jual beli atau akad-akad pembiayaan, ya. Nah, kalau seseorang misalnya ya mengambil pinjaman di bank konvensional, ya, maka dia akan meminjamkan uang, ya, akan meminjam uang, kemudian mereka juga ya diwajibkan ya untuk membayar bunga, ya, mengembalikan pinjaman pokok ditambah bunga. Maka di sini yang terjadi kalau kita lihat adalah seseorang meminjam uang, kemudian dikembalikan dalam bentuk uang, maka ini adalah pertukaran antara barang yang sama, uang dengan uang, dan pertukaran barang yang sama kalau ada kelebihan di antara keduanya, maka itu adalah riba. Ya, katakanlah seorang meminjam 10 juta, dia membayar 11 juta, maka 1 juta itu adalah riba. Nah, kalau kita lihat dalam konsep ya perbankan syariah, ketika seseorang meminjam uang, nah sesungguhnya dia ya, bank tidak bisa memberi peminjaman. Akad yang digunakan di sini adalah akad jual beli, karena jual beli itu kita tahu adalah pertukaran antara barang yang berbeda. Maka ketika pertukaran antara barang yang berbeda, maka persoalan harga itu ya itu tidak bertentangan dengan syariah. Maka akad yang digunakan di sini ya katakanlah ini akad murabahah, akad jual beli,
Nah, di mana lembaga keuangan syariah ini ya dia akan menetapkan margin, akan menetapkan ya keuntungan ya yang akan diambil di situ. Nah, maka yang terjadi adalah jual beli. Katakanlah ketika seseorang ya ingin membeli rumah, maka dia menyampaikan ke bank, maka di sini ya transaksinya di mana bank sebenarnya adalah membeli rumah ya untuk nasabah kemudian menjual kepada nasabah. Nah, maka kalau kita lihat ya mekanisme yang terjadi itu adalah berbeda. Nah, kemudian juga ya sebenarnya yang sangat diharapkan dalam perbankan syariah itu adalah akad-akad yang berbasis bagi hasil. Ya, apakah akad muzarabah atau akad musyarakah. Nah, katakanlah ya, saya memerlukan modal, maka saya akan mendapat ya pembiayaan modal dari bank ya. Nah, yang disepakati di sini adalah bagi hasil. Bagi hasil maksudnya di sini adalah bagi untung dan rugi. Ya, katakanlah disepakati ya dengan nisbah 50%, 50%, artinya keuntungan itu ya dibagi 50%, 50% dibagi 2, sedangkan kalau rugi maka lembaga keuangan harus menanggung kerugian. Ya, si peminjam, katakanlah saya yang meminjam, maka saya rugi atas jerih payah, atas usaha ya dan sebagainya. Maka kalau kita lihat di sini yang ditetapkan itu adalah nisbah pembagian hasil 50%, 50%. Nah, berapa 50%, 50% itu tidak diketahui jumlah pastinya. Baru diketahui katakanlah pada akhir tahun ya setelah untung itu diperolehi. Ya, katakanlah kalau untung yang diperolehi 10 juta maka masing-masing mendapat 5 juta. Kalau untungnya 1 juta masing-masing mendapat 500.000. Nah, maka di sini kalau kita lihat ya dalam lembaga keuangan syariah ya yang ditentukan adalah jumlah bagi hasilnya. Ya, tapi kalau dalam lembaga konvensional, kalau katakanlah saya meminjam uang untuk modal bisnis saya, itu sudah ditentukan dari awal bunganya berapa. Katakanlah bunganya 10% dari total pinjaman. Kalau saya pinjam katakanlah 10 juta, maka saya harus membayar bunga 1 juta. Itu sudah ditetapkan dari awal. Dan ini sebenarnya secara logika juga bertentangan dengan dianggap sesuatu yang tidak alami ya, karena kita belum melakukan bisnis, belum kita ketahui apakah untung atau tidak, apakah saya selamat melakukan bisnis atau tidak, tapi itu sudah ditetapkan ya, saya tetap harus membayar bunga itu 1 juta. Maka di situ muncul ketidakadilan. Nah, ketidakadilan dalam lembaga keuangan konvensional itu sebenarnya bukan hanya ketidakadilan bagi para nasabah, tapi juga ketidakadilan bagi bank itu sendiri. Contoh misalnya, saya meminjam uang dengan lembaga konvensional, saya melakukan bisnis saya rugi, saya harus mengembalikan ya pinjaman pokok ditambah dengan bunga. Maka ketika itu saya merasakan ya dalam posisi yang sangat tidak adil, saya sudah capek-capek ya berusaha ya mengelola bisnis rugi, saya harus membayar ya pinjaman pokok ditambah dengan bunga ya, sehingga saya sering mengatakan ya ini sepertinya ya bagaikan seseorang yang sudah jatuh di timpa tangga dan bahkan ada datang orang lagi naik ke atas tangga itu dia lagi dia injak-injak ya. Nah, sebaliknya ya ketidakadilan itu juga bisa berlaku pada bank. Nah, contohnya saya mengambil pinjaman dari lembaga perbankan atau katakanlah seseorang pebisnis kawakan yang punya pengalaman panjang, ya dia mengambil pinjaman dari lembaga konvensional dalam jumlah yang sangat banyak, katakanlah dalam hitungan miliaran, kemudian dia mendapat keuntungan bisa jadi 100%, mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Nah, tetapi si peminjam itu hanya harus mengembalikan pinjaman pokok ditambah jumlah bunga. Nah, pada saat itu bank merasakan bahwa kami yang memberikan modal, tetapi toh kenapa ya yang dikembalikan ke kami pinjaman pokok hanya ya sebesar jumlah bunga yang ditentukan.
Artinya apa? Ya, peminjam itu bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tapi yang di-sharing, yang dibagi kepada bank itu sangat kecil sekali. Nah, berbeda dengan konvensional, ketika seseorang katakanlah mengambil pembiayaan ya modal untuk bisnisnya, kalau dia untung banyak maka sama-sama menikmati untung yang banyak. Kalau untungnya sedikit sama-sama menikmati untungnya sedikit. Kalau rugi maka bank menanggung kerugian, bank syariah menanggung kerugian, ya, dan juga ya nasabah yang mengambil pinjaman itu juga dia menanggung kerugian ya, artinya kerugian dari sisi jerih payah waktu ya dan sebagainya. Nah, artinya bahwa ya sebenarnya perbedaan itu bukan hanya pada nama, tapi juga pada mekanisme. Nah, cuma mungkin pertanyaan ya, mungkin karena kalau kita lihat ya dalam perjalanannya lembaga keuangan syariah, khususnya bank, bukan hanya saja di Indonesia tapi juga di negara-negara lain, mereka lebih memilih ya memberi pembiayaan dalam bentuk jual beli, dalam bentuk murabahah. Ya, padahal yang sangat diharapkan adalah pembiayaan dalam bentuk bagi hasil, karena pembiayaan inilah yang akan mampu mendongkrak ya sektor real, yang akan bisa menumbuhkan ya usaha-usaha baru dalam masyarakat. Maka kalau kita lihat ya, karena menyadari fenomena ini, lembaga keuangan syariah masih relatif enggan untuk mengambil resiko yang setimpal, cenderung menawarkan produk-produk murabahah, maka ya dalam kanun lembaga keuangan syariah itu diatur. Lembaga keuangan syariah perbankan itu harus memberikan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil, muzarabah dan musyarakah itu sampai ya kalau akhir tahun ini sampai 30%. Dan nanti tahun 2024 itu harus sampai 40% dari total pembiayaan. Nah, maka artinya juga itu diatur dalam kanun. Ini sama saja juga Bu ya, kalau kita misalnya menanyakan katakanlah ya, ketika kita lihat dua individu, satu adalah seorang muslim, satu adalah orang non muslim, ya pertanyaannya ya kadang-kadang orang melihat ya perilaku non-muslim kok jauh lebih bagus dari muslim. Ya, tapi yang pasti non-muslim tidak akan bisa masuk surga karena dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi juga banyak juga muslim yang belum dia sepenuhnya ya berperilaku sesuai dengan muslim ya, dengan yang seharusnya. Maka begitu juga sebenarnya lembaga keuangan syariah. Kalau orang bertanya apakah sudah 100% dia sempurna sesuai dengan syariah, saya pikir tidak ada makhluk yang sempurna. Tapi proses menuju kesempurnaan itu memang terus diupayakan. Dan kami ya Dewan Syariah itu akan memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan itu ya beroperasi sesuai dengan syariah, ya merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Maka kita insya Allah ya mulai tahun ini kita akan melakukan pengawasan evaluasi itu ya setiap 6 bulan sekali, artinya dalam 1 tahun itu 2 kali. Ya, ini untuk menjaga agar lembaga keuangan syariah itu ya benar-benar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Iya, baik, kita ingatkan pendengar, waktu kita sudah menunjukkan pukul 8.49 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di pesawat telepon 06514433 terkait dengan evaluasi pelaksanaan kanun lembaga keuangan syariah atau LKS. Kita ke Lem Faisal kembali ya, Lem Faisal. Inti dari pasal nomor 11 tahun 2018 tentang kanun LKS adalah bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Nah, menurut Bapak, evaluasi apakah ini sudah terlaksana di tahun 2021, Pak? Terkait dengan evaluasi yang kita melihat merujuk kembali dengan penerapan lembaga keuangan syariah sendiri. Kalau terkait dengan evaluasi, kan kita berlaku efektifnya kan baru 3 hari. Kan LKS itu kan 2024 Januari 2022. Jadi ya mungkin yang selama ini kita bukan mengevaluasi, tapi selama ini kita memantau, melihat
pergerakan antusias masyarakat kita untuk terus menuju kepada syariah yang kafah dalam konteks keuangan. Ya, jadi berdasarkan amatan itu kita sebutkan alhamdulillah kita cukup bersyukur kepada Allah, tetapi hal ini belum kita maksimal. Kenapa? Karena tadi ada masih lembaga-lembaga keuangan seperti koperasi yang begitu banyak di kita, ya, butuh sentuhan-sentuhan dan bimbingan, pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman DSA. Agar terus memberikan pencerahan sumber daya bagi mereka agar mereka juga melangkah kepada syariah dalam persiapan itu. Juga tadi ada bank-bank perkreditan rakyat yang selama ini berkedar di Aceh kita, kan, Bank Sukamakmur semua juga itu harus terus mengikuti langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yeah. Jadi berdasarkan amatan kita bahwa dalam hal keuangan berlakunya kalau kita analogikan di dalam berkendaraan itu kan sekarang ini jalannya dengan gigi 4. Kanun LKS itu bagus sekali, treatment itu bagus sekali, dan ini perlu kita jaga dan nanti sampai kepada bahwa yang kita sebutkan tadi tidak ada sedikit pun unsur-unsur ekonomi di kita ini yang mengandung riba, yang membuat masyarakat kita tersakiti, yang membuat masyarakat kita terjerat dengan sistem-sistem yang tidak baik itu, dan nanti juga selain di dunia ini kita akan bermasalah, juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan bermasalah. Jadi ini yang sedang kita lakukan, kita membantu siapapun karena itu bahagian daripada syiar dakwah kita yang luar biasa. Syiar dakwah Aceh ini yang luar biasa, bukan hanya di tingkat nasional tetapi di tingkat global, bahwa kita ini harus menjadi model, provinsi yang harus menjadi model, yang tidak ada satupun lembaga keuangan yang non syariah di Aceh ini. Ini kita bersyukur dan kita harus berjuang untuk itu. Iya. Sejauh ini Pak, lembaga keuangan syariah di Aceh kan tahun ini ya harus berjalan 100% ya seperti itu. Nah, apakah memang harus ada pembenahan dalam hal menjalankan perbankan seperti itu? Ya, kalau kita berkomunikasi dengan teman-teman di lembaga-lembaga keuangan itu, kita sebutkan tadi bahwa antusias mereka sungguh luar biasa. BPJS Tenaga Kerja itu mereka dengan sukarelanya, yaitu membuat untuk Aceh kita ini adalah ada BPJS Tenaga Kerja yang syariah, BPJS Tenaga Kesehatan yang syariah. Ini yang tidak pernah ada di tempat lain dan mereka pada awal tidak pernah kesehatan syariah. Iya, Limpesal ini sedikit ya terganggu mungkin jaringannya. Nih Pak Sabri. Dan ada itu jasa yang syariah. Ini juga tidak pernah mereka bermimpi bahwa akan ada, mereka harus menyesuaikan diri dengan syariah yang ada di Aceh. Dan tidak ada keberatan sedikit pun dari teman-teman itu BPJS Tenaga Kerja, BPS Tenaga Kesehatan, tidak ada keberatan apapun bagi mereka untuk menyahutin syariah ini. Bahkan mereka menjadi tantangan bagi mereka dalam hal berinovasi yang selama ini mereka hanya terfokus pada konven, tapi sekarang ini mereka sudah berinovasi dengan syariah. Ternyata syariah itu bisa masuk ke seluruh relung-relung keuangan yang ada di dunia ini. Tinggal kemauan kita saja untuk itu. Tapi Aceh maka kita sebutkan harus menjadi role model, dan sekarang sudah menjadi role model bagi teman-teman yang di luar Aceh yang melihat kita itu sungguh luar biasa di dalam hal keuangan itu. Tinggal jadi bagaimana kita ini ada kekurangan-kekurangan, ada keterbatasan sumber daya kita di dalam memahami konsep syariah dalam konteks keuangan itu yang perlu kita gelorakan, kita syiarkan, kita sampaikan, yang sehingga bahwa
sistem syariah yang kita jalankan sekarang ini masih ada misalnya sedikit-sedikit kekurangan-kekurangan hal yang kita maklumi sambil kita terus memperbaiki itu semuanya. Tapi intinya semangat untuk menghilangkan unsur riba di Aceh itu tidak boleh mengendur sedikit pun. Nah, ada kekurangan-kekurangan itu tantangan bagi kita yang harus kita perbaiki ke depan. Oke, baik. Kita ke Pak Sabri kembali. Pak Sabri, di Aceh kan ada 2 bank plat merah ya yang beroperasi secara syariah. Nah, tapi untuk besaran marginnya pinjaman tersebut itu berbeda. Ini seperti apa ini, Pak? Oke, baik Bu ya. Ini kalau kita lihat di Aceh terkait dengan bank, ya, bicara tentang plat merah ya. Sebelumnya itu ada Mandiri, ya, ada BNI, ada BRI, mereka sudah merger sekarang, ya, sudah merger ya menjadi Bank Syariah Indonesia, menjadi BSI. Memang kalau kita lihat di Aceh ya, pemain terbesar itu ya BSI, ada Bank Aceh ya, ada Bank Muamalat ya, sedangkan bank lain ini ya termasuk kecil. Nah, maka kalau kita lihat di sini memang kesyariahan ya perbankan itu memang sangat ditentukan oleh bank-bank yang lebih besar karena masyarakat akan bisa melihat untuk itu. Maka dalam berbagai pertemuan ya dengan BSI, ya kami selalu menyampaikan kepada beliau-beliau di BSI bahwa pemain utama perbankan syariah di Aceh itu adalah BSI, ya, atau mungkin juga LKS ya, pada umumnya itu BSI ya, itu ada di depan. Maka saya mengatakan bahwa kalaulah kita ibaratkan ada sebuah kesebelasan sepak bola namanya LKS, maka penyerang itu adalah BSI ya, defender back ya, itu juga BSI, penjaga gawang juga BSI, sedangkan pemain-pemain lainnya adalah itu ada Bank Aceh ya, ada Bank Muamalat, BCA Syariah ya, ada juga BPTN Syariah ya, dan juga lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya. Maka kita mengatakan ya kesuksesan ya LKS di Aceh ini sangat bergantung pada BSI itu sendiri. Kalau BSI gagal, maka orang bisa menganggap kanun LKS gagal. Kalau kanun LKS gagal, maka provinsi-provinsi lainnya ya juga akan melihat bahwa ya mengadopsi sistem syariah dalam tatanan perekonomian mereka ini mungkin bukan sebuah solusi. Maka sekarang Aceh menjadi ya pertaruhan pelaksanaan ekonomi syariah. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Aceh sekarang itu sangat mendukung ya keinginan pemerintah Indonesia, karena dalam master plan ya ekonomi keuangan syariah itu memang sudah disebutkan bahwa Indonesia ingin menjadi pusat perdagangan ya, menjadi pusat ya ekonomi dan keuangan syariah global. Dan ini kalau kita lihat peran Aceh ya, ini sangat penting ya dalam menjadikan Indonesia itu sebagai pusat lembaga ya, sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Ya, baik. Kita sudah pukul 9:59 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin di penghujung perbincangan kita Pak Sabri ada disampaikan kepada pendengar terkait dengan evaluasi pelaksanaan kanun lembaga keuangan syariah. Silakan Pak Sabri. Oke, baik. Tadi Lem Faisal ya menyebutkan bahwa kalau kita ibaratkan kanun itu ya seperti kendaraan ini sudah pakai gigi 4, artinya memang sangat mulus sekali. Atau kalau saya mungkin bisa mengibaratkan ini Bu seperti sebuah pesawat. Pesawat kita pahami dia akan segera take off. Dia akan segera take off. Artinya 4 Januari 2022 pesawat LKS ini akan take off. Maka ketika dia take off, kan juga kita pahami orang sudah masuk dalam pesawat, kemudian juga diberesin semuanya dan sebagainya. Maka ketika dia mau terbang kan dia harus ini dulu Bu ya. Dia tetap
berjalan di atas landasan, maka ketika masih berjalan pelan-pelan ya, bahkan juga mundur sebentar, Bu. Dia mundur sebentar, kemudian berjalan pelan-pelan, maka ketika dia mulai berjalan pelan-pelan atau pas mundur ketika mau terbang, kan masyarakat tidak bisa mengatakan, kanun gagal, kanun nggak bisa terbang, ya ekonomi malah terpuruk dan sebagainya. Nah, beri kesempatan, mari kita mendukung ya, karena kalau dia sudah mulai berjalan pelan-pelan, kemudian berjalan lebih kencang dan dia akan terbang. Ya, insya Allah ya, kanun ini akan berjalan sebagaimana yang diinginkan, karena ya berdasarkan ya perjalanan konversi yang dilakukan, bank sudah selesai, BPRS tinggal hanya satu ya, hanya beberapa lagi, tapi juga mereka sudah berada di proses-proses akhir ya konversi. Mereka meminta tambahan waktu dalam 1 tahun, paling lama 1 tahun BPRS selesai semuanya. Asuransi ya seperti Jasara Harja juga berada di proses-proses akhir konversi. Insya Allah mereka segera akan launching. Maka yang menjadi tantangan besar kita memang tadi berbicara tentang koperasi, karena koperasi kadang-kadang di datanya jumlah mereka banyak, tapi ketika dicari ya mana pengurusnya, koperasi itu tidak ada. Artinya kadang-kadang terdata tapi mereka tidak aktif ya untuk itu. Dan kemudian juga kita pahami koperasi-koperasi ketika mereka berubah ke syariah itu harus ada Dewan Penasehat Syariah. Maka di awal-awal kita sudah melakukan komunikasi dengan Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia agar ya diberi keringanan di awal untuk Aceh, katakanlah bisa jadi seorang DPS itu mengawasi koperasi yang ada di satu kecamatan, ataupun mereka yang belum memiliki sertifikasi ya DPS, tapi mereka sudah mengikuti kursus itu diberi kesempatan. Ya, memang dalam tempo katakanlah untuk 6 bulan, tapi kemudian itu harus memiliki kompetensi. Nah, memang ya mengurus yang kecil-kecil itu tidak mudah, tapi mengurus yang besar ya itu mudah. Kan walaupun besar juga kadang-kadang tidak demikian, seperti BPJS ya, kesehatan, ketenagakerjaan, Jasara Harja, mereka belum ada model, belum pernah ada model ya BPJS kesehatan. Maka ketika mereka ya ingin konversi ya itu tidak mudah. Tapi kalau bank kan sudah banyak bank syariah, ketika konversi ya mereka akan dapat melakukannya dengan mudah. Nah, yang pasti ya dengan dukungan bersama, sama-sama saling ya memperbaiki, sama-sama ya berperan ya mendukung kanun LKS sesuai dengan kemampuannya, maka insya Allah ya kanun LKS ini akan berjalan seperti yang diharapkan, dan insya Allah ya tujuan kanun ini diundangkan bukan hanya menghadirkan lembaga-lembaga keuangan yang bebas riba di Aceh, tapi juga yang sangat kita harapkan adalah ya kehadiran lembaga-lembaga keuangan syariah di Aceh mampu mewujudkan kesejahteraan, keadilan ekonomi masyarakat Aceh. Karena kalau syariah itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah ya Aceh akan lebih sejahtera ke depan. Amin. Demikian. Amin. Baik, dari Tengku Faisal silakan, mungkin ada disampaikan terkait dengan evaluasi pelaksanaan kanun syariah ini. Baik, tidak banyak yang kami sampaikan karena kita terus menggelorkan ini yang hanya menjadi harapan kita tadi kepada semua masyarakat Aceh khususnya, agar apapun yang kita lakukan kita tidak boleh melepaskan diri daripada yang kita sebutkan dengan agama kita. Jadi kembalilah kepada rel agama kita, berpeganglah yang teguh dengan nilai-nilai keagamaan dalam seluruh aspek itu. Insya Allah doa kita yang senantiasa kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu betul-betul wujud di dalam hal implementasi kehidupan kita. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang baik di dunia dan juga akan menjadi hamba Allah yang baik di akhirat. Demikian. Mungkin mohon maaf
Di dalam ungkapan ini ada hal yang kekurangan, tapi itulah bentuk kekurangan yang kami miliki. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah bersama kami evaluasi pelaksanaan kanun lembaga keuangan syariah, Tengku Faisal Ali, dan selaku Ketua MPU Aceh juga ada Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid MEC, Ketua Dewan Syariah Aceh. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Lintas Kutaraja Siang. Info terkini. mohon pamit